Pekerjaan ini semakin jarang diminati, padahal peluangnya masih cukup besar, terutama di pedesaan. Pekerjaan apa itu? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum dulur, jumpa kembali di NCE Channel, channel yang membahas lika-liku kehidupan masyarakat di pedesaan. Mempunyai pekerjaan ataupun usaha adalah hal yang menjadi kewajiban orang dewasa. Ya, meskipun hal tersebut saat ini sudah dilakukan oleh kaum perempuan maupun laki-laki, tapi bekerja selalu lebih identik dengan kaum laki-laki. Kalau bekerja identik dengan kaum laki-laki, maka pekerjaan yang satu ini juga begitu identik dengan kaum laki-laki, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan. Nama pekerjaannya adalah tukang macul. Ya, begitulah orang kami menyebutnya. Salah satu proses dalam bertani adalah mencangkul lahan. Orang Jawa biasa menyebut mencangkul dengan macul dan lahan dengan tegal atau tegalan. Kita akan menggunakan dua kosakata tersebut untuk pembahasan dalam video ini. Memiliki pekerjaan tentu menjadi kebutuhan bagi kita yang mulai dewasa. Bahkan sudah menjadi kewajiban umum bagi kaum laki-laki. Banyak jenis pekerjaan yang ada di pedesaan, seperti tempat kami. Salah satunya yaitu sebagai tukang macul. Dikarenakan banyak hal, pekerjaan ini sudah semakin jarang diminati oleh generasi-generasi milenial ataupun zilenial. Turunnya minat untuk menjadi tukang macul otomatis memperbesar peluang kerjanya, atau mungkin istilah kerennya yaitu supply and demand. Jika permintaan jasa macul semakin naik dan ketersediaan tukang macul menurun, maka di situ memunculkan kelangkaan jasa. Inilah yang menyebabkan pekerjaan jasa tukang macul menjadi sangat dibutuhkan di pedesaan. Nah, di konten NCE Channel kali ini, kita akan bersama salah satu warga yang berprofesi sebagai tukang macul. Sebut saja namanya Mas Dul. Dia warga asli Wonomulyo, generasi milenial. Sudah menggeluti profesi ini selama beberapa tahun terakhir. Kebetulan saat ini Mas Dul sedang macul di tegalnya sendiri. Namun meskipun dia belum selesai dengan tegalnya sendiri, biasanya dia sudah mendapatkan tawaran dari warga lain yang membutuhkan jasa Mas Dul tersebut. Bahkan sudah ada beberapa warga yang menjadi langganannya Mas Dul. Karena waktu sudah pukul 12, saat ini waktunya Mas Dul untuk makan siang. Setelah tenaga dari pagi terkuras habis, tentu membuat makanan yang sesederhana apapun terasa sangat enak. Apalagi dengan suasana sekitar seperti ini ya. Tentu membuat makan siang menjadi lebih nikmat. Di usia Mas Dul saat ini, bisa dikatakan dia sedang berada di top performanya sebagai tukang macul. Karena rentan usia emas sebagai tukang macul adalah antara 25 sampai 55 tahun. Tapi masih ada loh yang usianya hampir 70 tahun, tapi masih menggeluti profesi ini. Jadi buat Ibrahimovic, nggak usah sombong, usia 40 tahun kok belum gantung sepatu. Mereka di sini usia 70 tahun bahkan belum berpikiran untuk gantung cangkul. Andai saja di dunia permaculan ini ada penghargaannya, maka Mas Dul ini kemungkinan akan menyabet gelar sebagai pemacul muda terbaik atau pendatang baru terbaik. Dan bisa saja memiliki nilai pasar setara dengan Kylian Mbappe ataupun Erling Haaland. Hal ini dapat dikatakan melihat dari performa serta hasil kerja Mas Dul yang cukup memuaskan pelanggan-pelanggannya. Lalu berapa gaji Mas Dul sebagai tukang macul? Jam kerja macul yaitu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dibagi menjadi dua babak, yaitu babak pertama jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Di sela-sela babak pertama ini akan diadakan yaitu water break sekitar jam 9 atau jam 10 untuk melakukan makan pagi dan tentu saja untuk merokok beberapa batang.
Lalu kemudian babak kedua dilaksanakan dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Untuk jam kerja tersebut, Mas Dul akan mendapatkan bayaran 65.000 atau juga 75.000 rupiah. Perbedaan besaran gaji ini tergantung dari kesepakatan antara Mas Dul dengan si pemilik lahan. Ada istilah Mas Dul di kami yaitu lepas 75 dan diingoni swidak 5. Jika Mas Dul memilih lepas, maka Mas Dul akan mendapat bayaran 75 atau 75.000. Tapi untuk makan dan minum, Mas Dul harus membawa sendiri dari rumah. Tapi jika Mas Dul memilih untuk diingoni, maka dia akan mendapat bayaran swidak 5 atau 65.000. Tapi Mas Dul akan dibekali makan dan minum dari sepemilik tegal. Dan apakah gaji tersebut layak? Ya, meskipun terlihat kecil, namun untuk sekelas pekerjaan di dusun, masyarakat kami menganggap besaran tersebut sudah layak. Tentu besaran gaji ini akan meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Untuk ukuran tegal di dusun kami biasanya dikerjakan 2-3 orang dengan durasi pekerjaan rata-rata 3-8 hari. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh luas tegalan dan juga jenis tanah dari tegal tersebut. Tegal sendiri di tempat kami memiliki satuan khusus, yaitu template. Cara penyebutannya gini ya, satu petak lahan kami menyebutnya dengan sak template, 2 petak lahan dengan rong template, telung template, patang template, limang template, dan seterusnya. Ketika waktu kerja telah usai, Mas Dul biasanya tidak langsung pulang, tapi ngarit terlebih dahulu. Karena saat ini Mas Dul juga memelihara 3 ekor sapi di rumahnya. Dan ketika sudah sampai di rumah pun, Mas Dul juga harus menyombor sapinya terlebih dahulu sebelum dia mandi dan juga istirahat. Perlu diketahui banyak juga warga dusun kami, yaitu dusun Wonomulyo, yang juga memiliki sapi lebih dari 1. Padahal pendapatan mereka kalau dipikir-pikir itu juga tidak begitu besar. Lalu gimana ya cara mereka kok bisa punya 3 ekor sapi? Padahal penghasilannya kan nggak besar. Kita akan menjawabnya di konten lain secara mendetail. Dan profesi sebagai tukang macul ini kemungkinan besar masih akan eksis dalam waktu yang panjang. Itu dikarenakan tegal-tegal di daerah lereng begini masih susah untuk dikerjakan menggunakan alat atau mesin, berbeda dengan lahan-lahan yang ada di daerah bawah atau daerah datar ya. Namun juga tidak menutup kemungkinan di masa depan akan ditemukan mesin atau juga alat untuk mengolah lahan di lereng-lereng pegunungan seperti ini. Selain Mas Dul, ada juga beberapa warga lain yang berprofesi sebagai tukang macul yang sudah go luar desa. Artinya mereka sudah bekerja macul sampai keluar dari dusun kami. Karena di dusun lain di sekitaran tempat kami juga terjadi fenomena yang sama, yaitu semakin berkurangnya para tukang macul ini. Oke dulur, itu tadi pembahasan mengenai profesi yang mulai ditinggalkan di pedesaan, padahal peluangnya masih cukup besar. Bagaimana pendapat dulur-dulur? Apakah pekerjaan tersebut cocok dijadikan pilihan? Silahkan bisa komen di bawah. Baiklah, segitu dulu video dari NJ Channel kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.